Oh, udah masak ya, udah semuanya. Sebelum kita masuk ke Tuhan, ada suara bisik-bisik. Sebelum kita satukan hati, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami akan mulai ibadah PT Tuhan di kelas EK ya Tuhan. Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, memahami firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, supaya firman yang hamba sampaikan dapat hamba berserta adik layan ini dapat merenunginya dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sebelumnya kita akan membaca Alkitab kita. Kita buka dulu yuk, adik-adik, dari Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Nah, Kariko mau minta tolong dong sama siapa ya? Oh, ada yang buka kamera, yang belum buka kamera aja lah. Yuke, halo Yuke. Halo Kak. Oke, bantu Karifa ya. Bisa? Iya Kak. Oke. Bisa Kak. Karifa baca ayat genap, Ibu baca ayat ganjil ya. Iya Kak. Oke, udah dapat semuanya dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Ayat 22 sampai 30 ya Kak. Iya. Oke, udah Kak. Udah ya. Nah, Karifa baca duluan. Tidak lama kemudian, tibalah di hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, makasih Yuke. Oke, hari ini firman Tuhan kita tentang mengenal Tuhan. Nah, sebelumnya nih aku mau nanya nih sama adik-adik, kalau kalian di sekolah atau di sekarang ya di PT, kenal dekat nggak sih sama teman kalian? Nah, Karifa coba mau tanya nih Davina nih, ada nggak teman atau sahabat Davina nih? Davina kenal banget nih dari kekurangannya, misalnya dia nggak suka pecel atau nggak suka timun gitu. Ada nggak kayak gitu tuh? Kalau dari Davina coba Karifa mau dengar. Ada nggak punya sahabat yang Davina itu kenal deket luar dalam tuh? Sampai sampai kekurangannya Davina tahu itu. Cuma ada teman deket sih Kak, kayak sahabat, cuma nggak tahu sampai kekurangannya gitu. Oh, kalau misalnya JC ada nggak teman seperti itu? Halo JC, suaranya nggak ada ya? Mungkin jaringan. Kalau Abel? Sama Kak, kayak nggak terlalu tahu kekurangannya gitu. Oh, berarti masih dalam tanda kutip teman dekat ya. Nah, kalau misalnya kita
mengenal kan, apalagi sama sahabat kita, kita tahu misalnya dia nggak suka ini nih, oh kalau kita candain seperti ini, dia nggak suka. Nah kan judul firman Tuhan kita saat ini kan mengenal Tuhan. Nah, bagaimana sih kita mengenal Tuhan? Tuhan mengenal kita lebih tahu ya, lebih jauh. Entah kekurangan kita itu seperti apa, entah kelebihan kita itu seperti apa. Nah, sebelumnya firman Tuhan yang kita baca tadi itu dibaca oleh di kitab Yohanes. Nah, Yohanes itu adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus nih, murid yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Dan Yohanes itu salah satu penatua di jemaat mula-mula. Nah, Yohanes ini menulis kitab Yohanes ini yang ditulis oleh Yohanes ini tidak ditulis dari awal kelahiran Tuhan Yesus. Kalau adik-adik lihat nanti di Yohanes 1, nah dia tidak dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau di kitab-kitab lain kayak Matius, Markus, Lukas itu kan ditulis kelahiran Tuhan Yesus seperti apa sih? Dia dilahirkan dari, misalnya dilahirkan dari Bunda Maria, ayahnya Yusuf, nah kan sampai dibawa ke bait Allah. Nah, kalau di kitab Yohanes malah langsung ke perjamuan anggur ya, pernikahan di Kana itu, pernikahan di Kana. Nah, mukjizat Tuhan Yesus yang pertama kali itu yang air menjadi anggur di pernikahan itu. Nah, kalau di kitab Yohanes langsung nih dengan dengan mukjizat yang dilakukan. Kalau Matius, Markus, Lukas langsung ke dari kelahiran Tuhan Yesus, baru sampai ke mukjizat-mukjizat. Nah, di kitab ini tadi Tuhan Yesus dibilang itu dia dibenci, dia dipertanyakan. Kalau dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi, kita tahu ya sering dulu kakak-kakak yang lain sering cerita kalau orang Yahudi itu pintar dalam kitab Taurat, dia merasa paling mengerti. Nah, padahal dia tahu nih isi Alkitab, dia tahu apa arti firman Tuhan, tapi mungkin karena dia terlalu mengerti, terlalu merasa mengenal Alkitab, merasa mengenal Allah, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Kayak tadi dia bilang kan, apakah engkau Mesias? Nah, kan dipertanyakan sama orang-orang Yahudi tersebut. Padahal jelas-jelas Tuhan Yesus memang Mesias, gitu kan. Tuhan Yesus memang benar-benar Allah yang berada di dunia ini, Allah dalam bentuk wujud manusia, seperti itu. Nah, tetapi mereka masih mempertanyakan, berarti secara otomatis mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal, yang tadi Karifo bertanya, kalau kita kenal nggak sih sama sahabat kita gitu kan? Kalau kita mengenal sahabat kita kan kita tahu, oh kalau kita misalnya lagi nongkrong nih atau lagi pergi makan bareng, kita tahu apa kesukaannya, paling nggak kita tahu, oh dia nggak suka makan ini, dia nggak suka minum ini, dia ada alergi inilah kalau dia minum ini, seperti itu kan kalau kita kenal teman kita ya, itu kan seperti itu. Atau kita misalnya bercanda, kita nggak boleh ngomongin dia tentang ini ya, nanti dia sakit hati, contohnya seperti itu kan. Nah, berarti di dalam yang tadi kita baca itu, berarti orang Yahudi tidak mengenal Allah. Padahal Allah tahu nih, dari awal kita lahir, sampai kita sekarang nih, sampai adik-adik Eka ini udah sampai sekarang SMP, berarti udah tahu asal-usulnya, dari mana sifatnya gitu. Tuhan Yesus sudah tahu gitu tanpa adik-adik sadari, misalnya adik-adik ada begini, sifat begitu. Nah, Tuhan Yesus itu tahu. Nah, di sini orang Yahudi berarti tidak tahu. Jadi cuma sekedar tahu teori tapi tidak tahu praktek. Halo Yuka. Ya, Kak. Di Oh, mute dulu kebuka ya? nih. Iya. Oke. Jadi Kak, mengenal teorinya itu maksudnya itu Kak Rifa itu teori ya dia cuma sekedar baca, tidak mempraktekkan. Kalau dia tahu Tuhan Yesus, dia mengenal Tuhan, dia tahu berarti itu Tuhan Yesus yang di depan dia. Tapi dia karena cuma tahu dari kitab-kitab, cuma tahu dari peninggalan-peninggalan dulu yang dari peninggalan-peninggalan Nabi Musa, nabi-nabi yang lama, nabi-nabi perjanjian lama. Jadi mereka cuma baca dari situ, tidak
maksudnya melihat sekitarnya. Padahal kita tahu di sekitar kita tanpa kita sadari, banyak loh orang yang memperhatikan kita, banyak yang sayang sama kita lah, contohnya seperti itu. Tapi karena kita terfokus pada satu hal, nah, ya di sekitar kita tidak kita pedulikan. Nah, seperti itu juga yang orang Yahudi lakukan. Nah, oleh karena itu dibilang Tuhan Yesus, aku dan Bapa itu satu. Tadi di ayat terakhir kan bilang, aku dan Bapa itu satu. Nah, berarti otomatis Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana sih kalau kita di kehidupan sekarang ini, bagaimana sih cara mengenal Tuhan Yesus? Yang pasti yang paling simpel nanti adik-adik jawab, baca Alkitab, berdoa, nah, atau ikut ibadah PT, biar mengenalungi firman Tuhan yang kakak lain sampaikan gitu kan, supaya lebih tahu Tuhan Yesus seperti apa, lebih dekat dengan Tuhan Yesus seperti itu. Nah, tetapi 3 hal tersebut, apakah kita melakukannya dengan baik? Belum tentu. Nah, belum tentu. Kenapa? Terkadang kayak aktivitas duniawi kita, aktivitas yang kita lakukan sekarang, kadang membuat kita lupa. Seperti yang tadi yang Kak Karif bilang, membaca Alkitab dan berdoa. Terkadang kayak mungkin ya, udah lapar banget nih, lupa, lupa berdoa karena udah saking laparnya. Berdoa lupa, padahal biasanya kan harusnya kan sebelum makan kita berdoa dulu ya berkat makanan ini kan. Karena udah lapar, ya lupa gitu kan. Atau malam gitu kan, baca Alkitab lah sebentar. Tapi karena udah ngantuk banget, karena udah mungkin capek gitu atau memang lupa, ya udah langsunglah tidur gitu. Terus bangun pagi, oh iya lupa, harusnya kan baca Alkitab. Nah, seperti itu ya, maksudnya banyak godaan-godaan yang kita alami gitu kan. Nah, sebenarnya sesimpel itu yang kita tahu untuk mengenal Tuhan, tetapi memang sulit untuk kita lakukan. Karifa sendiri, kakak-kakak lain juga sering menghadapi seperti itu ya, maksudnya tidak cuma adik lain doang, kita kakak-kakak lain juga pasti sering, apalagi yang kita yang bekerja, adik-adik juga yang bersekolah, misalnya banyak tugas PR gitu kan, lupa yang harusnya melakukan ini gitu kan. Nah, tapi saat kita melakukan itu tanpa kita sadari, kita menjauh dari Tuhan, tidak mengenal lagi Tuhan, tidak semakin dekat lagi karena hubungan kita sama Tuhan semakin renggang. Kenapa renggang? Ya kita tidak berdoa, tidak membaca Alkitab kan. Kayak ada lagu ya, doa itu mengubah segala sesuatu, doa itu juga dia hanya sejauh doa. Ada lagu ya, dia sejauh doa. Jadi Tuhan Yesus hanya sejauh doa gitu. Kita mau kenal dengan Tuhan ya lewat doa gitu. Tetapi karena sering dengan aktivitas kita, dengan kegiatan kita, kesibukan kita lupa. Nah, oleh karena itu aku berharap adik-adik juga jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Kita bisa hidup sampai sekarang, kita bisa berkumpul bersama keluarga kita ya karena Tuhan Yesus gitu. Banyak yang tidak kita sadari kita bisa lakukan itu karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu kan dari Karifa bilang, dia mengenal kita, luar dalam sifat kita. Oleh karena itu, kita harus bertimbal balik nih, harus kita juga tahu Tuhan Yesus itu suka nggak sih dengan kelakuan kita seperti ini? Tuhan Yesus suka nggak sih dengan apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus? Apa kita membuat hati Tuhan Yesus sedih dengan sikap dan kelakuan kita? Nah, sifat yang kita perlu tanamkan untuk mengenal Tuhan Yesus adalah taat dan setia. Nah, kita taat, kita setia sama Tuhan Yesus, otomatis yang seperti yang tadi baca Alkitab, berdoa, itu pasti akan terjalan dengan baik. Karena kita ini milik Tuhan Yesus yang berharga. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan selalu bilang yang tadi di Alkitab yang bacaan kita tadi yang dibantu sama Yuke, kita itu adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Jadi dia itu kenal kita. Dia menjaga kita dari segala goda-godaannya. Apakah kita mau nurut ataukah tidak.
kalau adik-adik sering lihat kayak di TV kan, TV luar ya, maksudnya tentang tayangan luar negeri gitu, kalau gembala sedang menggembalakan domba-domba kan, kadang ada ya domba-domba yang maksudnya atau sapi atau kerbau atau kambing itu yang tidak mengikuti, suruh masuk ke kandang nih, malah dia lari kemana. Nah itu salah satu contoh yang mungkin kalau yang keluar kandang itu dia tidak mau nih nurut dengan gembalanya. Nah salah satunya kalau kita seperti itu, domba yang seperti yang tidak mau nurut dengan gembalanya, otomatis kita keluar dari jalan Tuhan, keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Otomatis apakah hidup kita akan menjadi berkat? Tidak. Nah, Tuhan Yesus itu kan tadi dibilang datang ke dunia untuk menembus dosa kita. Apalagi minggu depan ya adik-adik ya, Jumat Agung, Minggu Paskah. Nah, di sini mau dibilang Tuhan Yesus kan datang untuk menebus dosa kita. Nah, kita ingin supaya lebih mengenal Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan sifat yang kita miliki. Bagaimana melakukannya? Dengan membaca dan berdoa. Nah, Kak Rify berharap adik-adik melakukan hal seperti itu, sepele tetapi susah gitu. Hal yang gampang tapi susah. Nah, untuk yang membaca Alkitab tidak perlulah satu perikop, satu hari satu ayat aja gitu. Satu hari satu ayat. Aku membaca misalnya 1 Matius ayat 1 seperti itu. Oh, berarti 1 Matius ayat 1 bacanya ini. Oh, terus berdoa, Tuhan semoga yang bacaan Alkitab yang tadi aku renungi tentang misalnya 1 Matius ayat 1 kan tentang apa ya? Tentang asal-usul Tuhan Yesus nih, dari siapa dia lahir, dari siapa keturunannya kan. Nah, misalnya, oh Tuhan Yesus lahir dari nabi ini adalah nabi, misalnya Nabi Rut atau nabi apa. Nah, seperti itu. Maksudnya merenungi sebentar, berdoa. Tidak harus satu perikop, tetapi satu ayat aja itu sudah ada kemajuan dari diri kita, seperti itu. Nah, semoga adik-adik mengenal Tuhan Yesus lebih dekat, lebih baik, dengan cara membaca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan rajin ibadah PT, supaya kita tahu lebih baik dari Tuhan dan kita menjadi domba-domba yang berharga bagi Tuhan. Karena kita ini milik kepunyaannya. Jangan kita merusak diri kita sendiri dengan tidak menaati firman Tuhan, dengan tidak mengenal Tuhan. Secara tidak langsung kita berarti menjauh dari Tuhan, seperti itu. Nah, oleh Kak Rify mau nanya nih, dari Baby deh, Baby Bunga. Apakah Baby sudah melakukannya dengan membaca firman Tuhan, dengan membaca Alkitab, atau berdoa tiap hari? Berdoa tiap hari, Kak. Berdoa tiap hari ya. Nah, kalau Miska, apa Kak? Mengenal Tuhan menurut Miska seperti apa nih? Selalu berdoa dan beribadah. Selalu berdoa dan beribadah. Nah, tadi kan banyak kan dari Baby berdoa, dari Miska berdoa dan beribadah. Berarti itu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan gampang baca Alkitab yang tadi Kak Rify bilang, tetapi untuk tahu persis jangan seperti Yahudi, orang Yahudi yang teori doang, bagaimana prakteknya susah. Nah, itulah yang harus adik-adik lakukan. Itulah firman Tuhan saat ini, supaya adik-adik itu jangan tahu dari teori saja, dari firman Tuhan saja, tetapi bagaimana melakukannya. Jangan tahu dari yang apa Kak Rify omongkan seperti ini, oh baca Alkitab, baca doa, berdoa seperti itu. Jangan cuma berbicara saja, tetapi melakukannya. Melakukannya itu adalah tantangan buat adik-adik. Bagaimana supaya hal tersebut dilakukan dengan baik. Seperti itu. Itu aja firman Tuhan yang Kak Rify berikan. Semoga adik-adik lebih mengenal Tuhan dengan baik ya. Dengan cara yang tadi bilang Miska sama Baby, berdoa, mengikuti ibadah, dan membaca firman Tuhan. Oke, sebelumnya setelah itu kita jangan balik dulu karena kakak kelas Eka belum selesai nih. Nah, kakak-kakak dari kelas Eka belum, kelas Eka, salah Kak Rify.
Kelas Dwi. Kelas 2 ya kita Eka. Pikun Karifanya kakak kelas Eka. Ini Karifa ngajar kelas Eka. Sebelah kelas 2 tetangga ya. Ya, kelas 2 belum selesai. Jadi kita tunggu sebentar ya. Oh ya, Kak Karifa mumpung kita kumpul nih, ada yang masih sekolahnya daring dari Zoom atau udah masuk kelas di sekolah gitu? Aku udah Kak 100%. Wah, udah ya, udah 100% nyukel. Yang lainnya? Selang-seling? Atau sesuai absen? Udah, Kak. 100% juga, baby. Kalau Davina, Abel? Kemarin masih selang-seling Kak, minggu depan libur baru nanti masuk full. Oh, kalau Abel juga begitu? Selang-seling? Minggu depan udah masuk full Kak. Wow, udah masuk full semua ya. Berarti udah bagus mungkin ya, maksudnya bisa tatap muka lebih enak ya daripada Zoom. Malah mungkin ngantuk kali ya. Karena maksudnya kan nggak bisa tanya ke teman pelajaran yang nggak dimengerti gitu ya. Berarti udah ketemu lagi nih sama teman-teman, bisa ngobrol, bisa ketawa lah. Tidak di rumah saja, bertatap muka dengan HP dan laptop. Oh, seperti itu, Karin. Kita kakak-kakak juga udah di kantor kok, nggak di rumah lagi. Kerjanya udah benar-benar di luar. Ya, kalau emang udah adik-adik udah kerja lagi, udah sekolah full waktu di sekolah, ya Karibu berharap adik-adik prokes ya. Kita nggak tahu di luar sana. Kadang cuma menerima uang balik dari uang jajan, kita jajan di kantin, dan mau uang kembaliannya aja bisa kena. Batuk dikit, udah orang lihat, apakah dia COVID, seperti itu. Semoga adik-adik prokesnya diperketat. Tetap semangat ya, walaupun pakai masker. Mungkin engap-engap, kayak Kak Morla ngomong agak susah karena tahan. Tetapi buat kesehatan juga adik-adik. Karena COVID itu nggak enak, pengalaman Karifa kena, jadi nggak enak banget. Cuma bisa, kalau Karifa sih gejalanya jadi cerita ya, daripada kita nggak diem-diem. Kalau Karifa kemarin kena lemes, gak bisa gerak dari tempat tidur, batuk parah, sampai kayak tenggorokannya itu luka gitu. Jadi Karifa berharap adik-adik jangan sampai kayak gitu. Itu menyiksa, gak bisa keluar rumah untuk beli makanan, batuk dikit orang langsung nengok, apakah dia kena COVID? Padahal cuma mungkin batuk biasa. Seperti itu. Oh, ada yang mau curhat-curhat dikit mungkin mumpung kita menunggu kakak-kakak adik-adik lagi ya kakak-kakak kelas 2 dibuka sesi curhat kelas Eka. Mumpung kakak-kakak duinya lagi di seberang sana, atau ada yang ingin bertanya dengan kakak Morla juga. Kak Morla, aku mau bertanya gitu. Berarti kalau misalnya nih Karifa juga mau nanya, kalau misalnya PT ibadahnya luring, adik-adik mau nggak nih? Maksudnya di sekretariat gitu langsung. Kan tadi Karifa dengar udah pada full sekolah ya, gitu kan? Pada mau nggak nih? Atau masih kak aku lebih nyaman di Zoom gitu. Coba dari JC deh. Nah, mau nggak ibadahnya luring? Tatap muka langsung nih. Karifa nggak dengar suara JC loh apa atau JC-nya jaringannya dari tadi Karifa tanya JC nggak ada suara loh. Benar nggak sih adik-adik atau Karifa yang salah dengar? Nanti Karifa jangan-jangan budek nih. Oh, mikir rusak. Oh,
Tapi coba jawab di chat ya. Jesse bersedia nggak kalau ibadahnya luring? Maksudnya tatap muka. Kalau Miska coba mic-nya. Mic-nya aman ya. Kalau Ah, kalau kalau aku yang mana aja yang penting yang baiknya. itu tanda tanya. Enakan luring kayak, enakan luring ya bisa ketemu teman-teman. Kalau Davina sama Abel lebih suka luring atau Zoom? Ayo, ayo. Jangan-jangan jangan terlalu jangan kayak lagu sudah beda bukan Kunto Aji. Ayo, lebih suka luring atau daring? Kalau Davina, coba deh. Lebih suka tatap muka dengan kakak-kakaknya atau lebih suka Zoom lewat komputer? Pengen ketemu kakak-kakaknya langsung sih, Kak. Aduh, aku merasa kangen sarangnya. Cuma mungkin lope-lope lah. Kalau Abel, Mau ketemu teman dan kakak-kakaknya juga sih. asik, asyik. Emang ya kakak-kakaknya kangenin ya ke Morla. Aduh, makin sayang deh sama adik-adik. Kalau Baby sama Yuka, Baby Yuka nggak tidur kan ya? Oh, saya kamera. Iya kok, Kak. Oh, enggak ya. Kadang tanda tanya besar, kadang loh Karifa yang kayak kemarin Kak Sela bilang yang off mic itu. Nah, kalau Yuka lebih suka luring atau daring? Luring, Kak. Bisa ketemu. Aduh, emang ya kakak-kakaknya tukang kangenin. Kalau Baby, Yang mana aja, Kak, yang penting ibadah. walah tanda tanya juga Miska sama Baby ya. Yang mana aja yang penting wadah. Nanti kalau udah luring berarti nanti adik-adik datang ya. Kalau nanti PT udah ada luring. Oke, karena kakak-kakak Dwi sudah selesai nih, kita live room ya, live Kita, room. Rifa, mau izin foto dulu ya? Oh, boleh. Foto. Ayo, 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 buka kamera. Silakan buka kamera. Kamu yang Nah, foto ya. bersama 1, adik-adik. 2, 3. Oke.